Analisis kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Manokwari. Di Kabupaten Manokwari diindikasikan banyak terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Namun, kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum pidana, sedangkan penuntutan ganti rugi diselesaikan oleh para pihak dan ditengahi oleh polisi. Dari sekian kasus kecelakaan yang terjadi, maka baru satu kasus kecelakaan lalu lintas yang diproses secara pidana maupun perdata, yaitu kasus putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 5/PDT-G/1995/PN-MKW tanggal 28 Juli 1995 antara Jonathan Mansim umur 54 tahun, pekerjaan Direktur CV Maruni Jaya Abadi, bertempat tinggal di Jalan Kalidingin Maripi Manokwari, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Mujiono umur 25 tahun, pekerjaan perawat puskesmas pembantu Sidai SP.11 di Puskesmas Pravi BSP7, bertempat tinggal di perumahan Puskesmas SP7 Pravi-nya disebut sebagai tergugat. Hakim mengadili sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat melakukan perubahan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 52.000 rupiah. 5. Menolak gugatan penggugat selebihnya. Telah dikemukakan bahwa perbuatan melanggar atau melawan hukum sesuai jurisprudensi Hukrut tanggal 31 Januari 1919 meliputi 4 kriteria, yaitu 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Melanggar hak subjektif orang lain. 3. Melanggar kaidah tata susila. 4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena menurut Hukrut menafsirkan kewajiban hukum tersebut sebagai kewajiban menurut undang-undang. Dengan adanya putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dijatuhi pidana karena suatu kejahatan atau pelanggaran, maka dapat dijadikan suatu alat bukti pada perkara perdata. Dengan demikian, tergugat terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Di samping itu, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat menurut penulis melanggar hak subjektif orang lain, karena selain mengakibatkan kerusakan pada mobil, juga mengakibatkan kematian Daniel Mansim. Selain itu, si tergugat mengendarai mobil tanpa SIM. Dengan demikian, si tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, karena perbuatan mengendarai mobil tanpa SIM adalah perbuatan tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya kepada orang lain, yang menurut manusia normal harus diperhatikan. Hal lain yang patut dikaji adalah masalah pengganti kerugian imaterial dan material. Tentang penggantian imaterial, penulis pendapat pada majelis hakim bahwa memang sulit didekati dengan suatu ukuran karena sifatnya relatif. Maka besarnya ganti rugi diserahkan kepada hakim sesuai kelayakan dan kepatutan. Dalam hal ini harus dinilai dari kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Jadi sebenarnya tuntutan ganti rugi imaterial ini berdasarkan pasal 1370 KUH Perdata yang merupakan ketentuan khusus yang mengatur ketentuan ganti rugi dari perbuatan melawan hukum yang berakibatkan dengan matinya seseorang. Ketentuan ini menyimpang dari pasal 1365 sampai 1367 KUH Perdata dalam dua hal, yaitu A. Membatasi jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu ganti rugi tersebut dinilai menurut kedudukan dan kelayakan serta kekayaan kedua belah pihak menurut keadaan. B. Ganti rugi tersebut hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, tuntutan berdasarkan pasal 1370 KUH Perdata bukan pada ahli waris yang meninggal, akan tetapi pada suami atau istri, anak-anaknya, dan orang tuanya sepanjang mereka mendapat nafkah dari pekerjaan si korban.
ganti rugi material. Kemudian mengenai ganti rugi material, pertimbangan hukum majelis hakim bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi harus jelas, perincian angka, dan didukung pembuktian dengan saksi yang saling menguatkan. Mengenai besarnya kerugian material yang harus dibayarkan, diperhitungkan sejumlah kerugian yang ditimbulkan. Untuk menentukan biasanya digunakan seorang yang ahli di bidangnya. Fakta. Sesuai pemeriksaan bahwa tidak terjadi kesesuaian antara bukti yang diajukan di persidangan dengan pemeriksaan fisik atas kendaraan mobil Kijang DS 388 yang masih berada di bengkel Sulawesi Jalan Merdeka Manokwari pada hari Senin 12 Juni 1995. Ternyata keadaan mobil Kijang masih rusak, belum layak jalan, radiator tidak ada, kaca depan dan samping tidak ada, serta aksesoris tidak ada. Di sini tidak terjadi kesesuaian antara bukti yang diajukan dengan kenyataannya. Namun sebaliknya, besar ganti rugi material atas mobil DS 388 tersebut dapat ditentukan oleh ahli di bidangnya untuk menaksir sejumlah ganti rugi yang layak. Di samping itu dapat pula dipertimbangkan kemampuan dan kedudukan kedua belah pihak menurut keadaan. Menurut keadaan sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan hukum melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatan tersebut. Hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam prestasi. Dalam tuntutan perbuatan melawan hukum, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi tersebut. Namun sebagaimana diatur dalam pasal 1371 ayat 2 KUH Perdata, tersirat pedoman yang isinya juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Sebagai penutup, beban tanggung jawab pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas adalah mengganti kerugian yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahannya. Pertanggungjawaban oleh pengemudi merupakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila kecelakaan lalu lintas melibatkan lebih dari satu orang pengemudi, maka tanggung jawab kerugian materi yang ditimbulkan ditanggung secara bersama-sama. Tanggung jawab perdata pengemudi tidak hanya diderita oleh penumpang, tapi dapat juga terdapat kerugian pemilik barang dan pihak ketiga, serta ikut juga bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas. Masih lagi ditambah ikut bertanggung jawab apabila ada korban meninggal atau cedera berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas dimiliki pula oleh pemilik atau pengusaha angkutan umum terhadap terjadinya kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas lainnya, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari jalan serta biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Pertanggungjawaban pemilik atau pengusaha angkutan umum merupakan pertanggungjawaban dalam kualitas tertentu. Di samping itu, pengusaha angkutan umum bertanggung jawab pula atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang. Besarnya ganti rugi sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh korban. Dengan adanya bantuan yang diberikan kepada korban untuk biaya pengobatan serta kepada ahli waris korban untuk biaya pemakaman, tidak menutup peluang guna pengajuan ganti kerugian. Kendatipun selama ini terjadi upaya perdamaian antara pengemudi atau pengusaha angkutan dengan korban kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian, namun hal tersebut tidak menghentikan penuntutan ganti rugi. Hal ini disebabkan karena pihak korban merasa puas dengan upaya perdamaian yang telah dilakukan. Namun, sebaliknya pula, ada yang belum mengetahui bagaimana semestinya upaya penuntutan ganti kerugian sesuai dengan prosedur hukum.
Wujud dari perjanjian yang dilakukan di hadapan pejabat polisi hanya berisikan klausula-klausula tentang kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian. Adanya pemberian santunan pada asuransi terhadap penumpang dan barang, maka tidaklah meniadakan beban tanggung jawab dari pengemudi, pengusaha angkutan umum terhadap tuntutan ganti kerugian, melainkan hanya merupakan sebuah keringanan kepada pelaku kecelakaan tersebut. Prosedur tuntutan ganti rugi dituntut melalui perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam perkara pidana dapat diajukan tuntutan ganti rugi dalam acara penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke pengadilan melalui suatu perkara perdata. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disidangkan dalam perkara pidana nomor 11-B/94/94/PN karena kelalaian yang menimbulkan kematian penumpangnya, maka tergugat dipenjara 1 tahun 4 bulan.